Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku dan teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam proses belajarnya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran informatika. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar informatika tentang teknik komputer, di mana dalam teknik komputer itu ada sistem komputer dan struktur sistem komputer. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem. Nah, elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan penggunaan komputer disebut dengan sistem komputer. Nah, di situ ada sistem komputer. Nah, terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan user, brainware. Nah, perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Sedangkan brainware atau user itu sendiri yaitu manusia yang terlibat dalam penggunaan atau pengoperasian sebuah komputer. Jadi, perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama untuk membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Nah, pada dasarnya sistem komputer itu ada 3 atau yang biasa disebut dengan komponen-komponen komputer. Nah, yaitu lebih singkatnya adalah hardware, software, dan brainware. Hardware perangkat keras komputer, software perangkat lunak komputer, dan brainware user atau pengguna sebuah komputer. Nah, di situ ada gambar sistem komputer. Nah, dari sistem komputer atau peralatan komputer itu di bawahnya ada hardware, software, dan brainware. Yang selanjutnya ada struktur dan sistem komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan fungsinya komponen dalam komputer dibagi menjadi 3, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Ketiga komponen itu saling bekerja sama menghasilkan suatu lingkungan yang disebut dengan sistem komputer. Kata sistem berasal dari bahasa Latin yaitu system, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya untuk menghasilkan suatu informasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada struktur sistem komputer. Sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Nah, fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur komputer seperti dalam gambar tersebut. Nah, yang akan kita bahas satu persatu selanjutnya. Yang pertama ada input device. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contoh perangkat yang menjadi bagian input device seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak yang lainnya. Contoh yang pertama ada keyboard, berfungsi sebagai input device untuk teks, nomor, simbol, dan perintah untuk komputer. Biasanya untuk komputer digunakan keyboard jenis QWERTY. Yang selanjutnya ada mouse. Mouse ditemukan oleh Douglas Engelbart. Mouse adalah hardware yang berfungsi untuk input device. Sebagai perinter layar, ada dua jenis yaitu optik dan ball mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol. Contoh yang selanjutnya ada barcode scanner.
Barcode scanner berfungsi untuk men-scan kode barcode di pasar swalayan, biasanya ada di mesin kasir. Contoh yang selanjutnya ada joystick. Berfungsi untuk input device game komputer dengan koneksi USB, biasanya berupa stick. Yang selanjutnya ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang berfungsi mirip dengan sebuah fotokopi. Mesin fotokopi biasanya hasilnya langsung dapat dilihat atau yang berbentuk dengan kertas. Namun, scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu, kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilannya atau hasilnya seperti asli yang di-scan. Jadi, mesin scanner biasanya disebut dengan mesin fotokopi berwarna. Nah, itu beberapa contoh alat input device. Selanjutnya, nomor 2 ada output device. Perhatikan gambarnya. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsi dari output device adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam output device adalah monitor, speaker, printer, proyektor, dan lainnya. Nah, peralatan output device yang berbentuk soft copy yaitu merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft lunak yang berupa sinyal elektronik. Yang termasuk dalam soft copy device yaitu monitor, speaker, ada juga yang disebut dengan LCD proyektor. Yang termasuk ke dalam soft copy device yang pertama ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang sangat penting dalam sebuah komputer. Bertugas menampilkan gambar dari CPU yang telah diproses dahulu oleh AGP. Nah, jenis yaitu CRT, LCD, dan monitor flat berlayar TFT. Konsep monitor diperkenalkan pertama kali oleh Hoare tahun 1974 dan Brinks. Yang kedua yang termasuk dalam soft copy adalah speaker. Speaker adalah komponen elektronika yang menerima sinyal masukan dan memberikan respon keluaran berupa frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Contoh yang lainnya dari soft copy device ada LCD proyektor, yaitu perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Nah, alat ini biasanya untuk membantu orang untuk presentasi agar presentasinya lebih mudah. Yang selanjutnya ada contoh dari hard copy device. Nah, merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Jenis-jenis printer ada 3 yaitu dot matrix, inkjet matrix, dan laser. Sedangkan plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Nah, itulah beberapa contoh dari output device. Yang selanjutnya nomor 3 ada input-output ports. Nah, input-output port dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output. Atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer, seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya port ini terletak berada pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard. Sedangkan pada laptop, port terletak di samping kanan dan kiri. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada port PS2 yang biasa digunakan untuk memasang mouse dan keyboard. Nah, ada port VGA. Nah, di sini
Port VGA biasanya digunakan untuk menghubungkan VGA card ke monitor. Ada juga bagian port USB, merupakan port serial universal bagi peralatan yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan flash disk, mouse USB, keyboard USB, dan komponen lain yang menggunakan port USB sebagai konektornya. Yang selanjutnya ada HDMI port, merupakan port pengembangan dari kartu grafik atau kartu VGA sesuai dengan namanya High Definition Multimedia Interface HDMI. Colokan ini diperuntukkan bagi monitor yang dapat menampilkan kualitas display HD. Biasanya colokan ini digunakan pada monitor HD, proyektor HD. Ada juga port FDD atau IDE, terletak pada bagian dalam motherboard. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti floppy disk, hard disk, dan CD-ROM. Ada juga port LAN, Local Area Network. Nah, port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan komputer lainnya sehingga terjadi komunikasi antar komputer. Node Bridge Port disebut juga dengan nama Memory Controller Hub (MCH). Nah, bagian yang menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dan grafik controller AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Sedangkan short bridge adalah bagian dari chipset yang mengontrol bus IDE, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Nah, itu beberapa port input output dalam sebuah CPU atau motherboard. Yang selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan ALU, Arithmetic Logic Unit. Unit control merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut ke pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yang memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Control unit atau unit kendali. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dan memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang selanjutnya ALU, Arithmetic and Logic Unit. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Sedangkan register yang merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Dilanjut yang nomor 5 ada memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat 2 jenis sifat memori yang digunakan. Volatile adalah penyimpanan sementara di mana data akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan non-volatile adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan.
Berdasarkan letaknya, memori terbagi ke dalam dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal inilah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer, seperti RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Untuk RAM, Random Access Memory, semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh program. Sedangkan ROM, Read Only Memory, hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Nah, itu penjelasan singkat tentang memori. Yang selanjutnya nomor 6 ada control bus. Sesuai dengan namanya, control bus merupakan bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Pada prinsipnya, saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan oleh seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunaannya. Control bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang selanjutnya nomor 7 ada address bus, saluran alamat. Address bus berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis write dan baca read. Agar seluruh perangkat terhubung dengan sistem komputer harus memiliki alamat untuk dapat diakses. Sebagai contoh, CPU akan membaca sebuah kata berasal dari memori, maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang terakhir nomor 8 ada data bus atau saluran data. Data bus merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya data bus terdiri dari 8, 16, 32, 64 atau lebih jalur paralel. Nah, sebelum ada data bus, saluran data, ada terlebih dahulu control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus, dan address bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Baik anak-anak dan teman-teman sekalian, demikianlah materi mengenai struktur sistem komputer dan penjelasannya. Semoga penjelasan di atas mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.